Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat TV-mu yang berbahagia, salam sehat semua, salam bugar semua. Jumpa lagi di podcast yang kita cintai, kita sayangi, dan kita banggakan, persembahan dari TV-mu Stasiun UAD Yogyakarta, podcast olahraga dan kamu. Terima kasih kepada semua pemirsa yang masih setia menunggu dan menyaksikan podcast ini. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita ngomongin tentang olahraga, dalam Undang-Undang Keolahragaan disebutkan salah satu dalam sistem pembinaan olahraga adalah olahraga pendidikan. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana peran Muhammadiyah melalui SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang yang aktif melakukan pembinaan kepada generasi muda di Magelang dan sekitarnya melalui kelas khusus olahraga. Nah, kita kedatangan tamu istimewa, namanya Pak Yus Listiawan Bisron. Salaman dulu, Pak. Ya, biar kelihatan rukun lah gitu. Beliau jauh-jauh dari Magelang, sekolahnya sangat cantik karena hanya 500 meteran. 500 meter dari Borobudur. Bayangkan mau sekolah nonton Candi Borobudur. Ya kan, dari kelas bisa nonton Candi Borobudur dan main voli di sekolah, pemandangannya Candi Borobudur. Jadi kalau pemirsa mau wisata ke Borobudur, jangan lupa mampir ke SMA Muhammadiyah Borobudur. Pak Yus, boleh diceritakan nggak awal berdirinya kelas khusus olahraga di SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang ini seperti apa? Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diangkat jadi kepala sekolah itu tahun 2018. Itu belum mempunyai angan-angan untuk membuat kelas olahraga, Mas. Oh, terus tiba-tiba dapat wangsit dari mana? Dapat wangsit itu karena kita sering bepergian, kemudian cari inspirasi ke sekolah-sekolah lain. Ternyata di sekolah negeri ada kelas olahraga, kenapa kita dari SMA Muhammadiyah tidak bisa? Dan kebetulan saya juga pelaku atlet juga dulu pernah. Oh, di mana Pak dulu Pak? Ngomongin masa. Alhamdulillah ini dulu pernah ikut di sini, Mas. Oh. Persikama Kabupaten Magelang. Kamera jangan lupa di situ. Pernah jadi pemain sepak bola di Kabupaten Magelang itu sebelum saya menjadi guru. Dulu pernah dilatih oleh Mbah Gatot. Dan sekarang pernah di Persib itu pernah dilakukan. Nah, dari situ saya kemudian ada inspirasi itu, kemudian saya tawarkan ke teman-teman. Ini saya pengen ada kelas olahraga. Wah, luar biasa. Dari 3 tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kita kan COVID waktu itu, Pak. Di 2022. Wah, luar biasa. 2022 sudah kita mulai untuk membangun kelas olahraga. Walaupun mungkin hanya sebatas menampung teman-teman atau rekan anak-anak yang punya minat, punya bakat di olahraga terlebih dahulu. Iya. Nah, kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru bagaimana caranya agar kelas ini bisa ada di sekolah kita. Wah. Karena butuh perjuangan, Mas. Betul. Apalagi di masa COVID ya, istihadnya luar biasa. Betul. Itu harus bagaimana caranya untuk survive di sekolah itu harus bisa survive. Ini juga termasuk kita untuk survive kita di SMA Muhammadiyah Borobudur. SMA Muhammadiyah Borobudur termasuk sekolah yang kecil, Mas. Kita hanya sekarang 130 anak. Oh iya. Ya, 130 anak. Bangun kelas olahraga pasti butuh uang banyak juga. Tapi kalau tidak kita bangun dengan kelas yang lain, ada perbedaan dari sekolah yang lain. Bagaimana kita bisa survive? Nah, itu cara kita untuk survive juga. Sebelum ngomongin tadi, saya jadi tertarik karena pernah jadi pemain. Dulu posisinya apa? Saya dulu gelandang, Mas. Gelandang serang, gelandang bertahan? Gelandang bertahan. Wah, semoga bisa menular ke para siswanya. Wah, siap. Nah, terus waktu itu ketika mau mendirikan, apa saja yang disiapkan, Pak? Yang paling utama adalah saya komunikasi dengan wakil kurikulum, wakil kesiswaan, kemudian guru olahraga, tapi waktu itu belum ada guru olahraga. Saya hanya berbicara dengan waka-waka itu untuk menyiapkan bagaimana caranya agar kelas ini bisa berjalan dengan baik. Karena harus mengkondisikan Bapak Ibu guru. Tentu tidak mudah
Bapak Ibu guru itu menerima kelas olahraga. Saya tahu persis bagaimana kehidupan anak-anak olahraga. Teman saya ada yang di diklat, Iya. "Nek kalau sekolah bagaimana?" Sekolah ya seperti ini. Ternyata Iya. di pagi hari mereka harus latihan dan harus membutuhkan waktu, meluangkan waktu. Belum tentu semua Bapak Ibu guru itu rela kelasnya ditinggalkan dan memberikan reward yang sepantasnya untuk anak-anak yang latihan. Lah, meyakinkan ke Bapak Ibu guru yang lain gimana? Itu kan butuh perjuangan. Betul. Tapi alhamdulillah Bapak, dalam waktu 1 tahun itu saya meyakinkan Bapak Ibu karena juga dari Iya. pengalaman saya sendiri. Saya yakin kalau pengen membesarkan sekolah ya harus ada prestasi. Nah, salah prestasi yang bisa kita bangun ya dengan olahraga. Nah, Wah. itu kemudian kalau Bapak Ibu guru punya ide lain, monggo silakan. Kalau ada yang lain silakan. Nanti kita bareng-bareng untuk membesarkan dengan cara-cara kita masing-masing. Ya. Kalau angkatan pertama berapa, Pak? Angkatan pertama baru 2 anak, Mas. 2 anak. 2 anak. Itu yang memang betul-betul dari SMP mereka sudah daftar di negeri. Tapi karena tahu kalau di negeri itu agak kesulitan berkaitan dengan izin dan sebagainya, karena saya buka olahraga, kebetulan di sebelah itu ada latihan voli, Mas. Latihan voli yang kemudian salah satunya ada dari siswa situ. Tertarik, masuk ke tempat kita. Ada KKO, Pak ada KKO. Terus apa yang bisa saya dapatkan? Latihan pagi hari setiap hari. Ada dispensasi apapun ketika latihan di luar. Ada klub kok latihan, ya kita beri dispensasi. Wis. Bahkan sampai anak-anak yang biasanya main di malam hari, besok kok capek tidak masuk izin, saya beri kelonggaran. Kelonggaran, Mas. Wis, luar biasa. Sorry. AC-nya dingin banget. Saya izin minum dulu. Pemirsa. Sama, saya juga izin. Hawa dingin dari Borobudur terbawa ke sini dinginnya. Betul. Nah, Pak Yus, yang lain dari 2 siswa itu kemudian perkembangannya seperti apa? Nah, dari 2 siswa itu karena kalau hanya 2 siswa tidak mungkin untuk mengadakan latihan, Mas. Iya. Nah, kemudian kita koordinasi juga ada teman-teman anak-anak yang lain yang punya potensi di bidang voli. Nah, kemudian kita tarik untuk ikut kelas olahraga. Oh, Nah, jadi awalnya siswa reguler ditarik ke... Betul. Jadi siswa reguler kita tarik untuk ke kelas olahraga. Sudah berjalan, ini sudah di kelas 3 sekarang yang 2 anak ini. 2 anak ini? Ya. Kalau yang kelas 2 sama kelas 1 sekarang gimana? Kelas 2 alhamdulillah ada perkembangan, ada 4 anak putri yang masuk, walaupun yang putra juga hanya 1. Kemudian yang kelas tahun ini alhamdulillah tambah lagi. Yang putra ada 5, kemudian yang putri tambah 1 tapi ya keruangnya juga tetap ada ya namanya hambatan dan sebagainya pasti ada. Ya. Tapi insya Allah tetap akan kita jalankan sesuai rule dan selalu kita evaluasi, kita perbaiki apa yang kurang. Oke, Pak Yus, kalau ngomongin tentang olahraga kan ada banyak cabur. Siap. Tadi kok saya dengar selalu disebut adalah voli. Jadi memang voli yang dikedepankan. Oke, di Borobudur itu banyak sekali anak-anak yang berpotensi di voli. Karena kita di samping itu ada GSG, Pak. Oh iya. Kita punya gedung serbaguna. Oh iya. Ya, jadi kita latihan di anak-anak itu latihan di gedung serbaguna yang dimanfaatkan oleh klub lain itu setiap sore untuk latihan voli. Berarti siswa ini satu kaki dia sebagai siswa, satu kaki dia ikut di klub. Iya, betul. Misalnya nih, Pak Yus, kalau siswanya ini dia harus ikut kompetisi bersama klub. Ya. Padahal besok itu ada tugas atau ujian. Kebijakannya gimana? Ya, sesuaikan dengan apa yang dimau anak. Karena kita sudah komitmen untuk prestasi di bidang olahraga. Maka anak yang mau ikut kejuaraan, ya kita beri dispensasi. Insya Allah Bapak Ibu Guru sudah oke semua. Wah, ini perlu digarisbawahi dan ditebalkan buat masyarakat di Magelang yang putra-putrinya punya minat di olahraga. Betul. Serta yang lain ini, Pak Yus. Anak-anak sekarang itu kan kecanduan gawai. Oh, betul. Iya kan? Agar kecanduan gawainya berkurang, bisa ikut kelas khusus olahraga. Nah, sekarang bicara tentang suka duka tadi, Pak. Siap.
tadi kan bicaranya duka-dukanya, ya kan? Kayak berduka cita aja. Betul. Podcast adem-adem malah duka cita. Sekarang Iya. kita ngomong yang suka-sukanya. Pak Yus sebagai mantan atlet, terpanggil jiwanya, didukung oleh Bapak Ibu guru, Iya. Bapak Waka juga mengembangkan kelas khusus olahraga. Selama ini apa yang membuat Pak Yus menjadi sangat bahagia mengelola kelas khusus olahraga? Yang pasti saya ikut membantu anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Oh, Itu iya? saya sudah senang banget. Seperti saya dulu mungkin senangnya di olahraga kok ada orang yang ikut mendorong, mensupport, itu saya juga pasti senang. Dan termasuk itu jadi salah satu bagian saya kalau ikut mengembangkan olahraga di Magelang. Magelang, ya. Nggih, kemudian alhamdulillah ada prestasi yang didapat oleh anak-anak. Iya. Nggih, voli itu walaupun tetap harus dengan sekolah lain, Iya, ya. tapi alhamdulillah 2 tahun ini selalu mendapatkan juara 1 Popda Juara dan satu? 2, Wih. 1 atau 2 di Kabupaten Magelang. Wah, luar biasa. Ini poin kedua nih. Jadi Bapak Ibu wali murid yang putra-putrinya masih di SMP Ya, atau betul. di SD kelas SD, 6 atau ya. 5 bisa disiapkan nanti bergabung di kelas khusus olahraga SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang. Suka yang lain apa? Selain membawa anak-anak berprestasi, Pak Yus. Saya ikut bahagia juga. Oke, pasti saya kalau saya sudah bisa memfasilitasi anak untuk sampai bisa latihan kemudian dapatkan prestasi, itu sudah kebahagiaan saya yang luar biasa. Apalagi yang sudah diharapkan, kan tidak ada selain itu. Mungkin kan bisa bertambahnya anak ataupun anak-anak yang masuk di kelas olahraga, itu juga jadi motivasi juga untuk mereka bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Kalau ini Pak Yus, kita petakan nih, sebenarnya adik-adik ini masuk kelas khusus olahraga karena keinginan mereka atau karena orang tua yang minta? Kebanyakan dari anak-anak, Mas. Oh iya? Ya, anak-anak itu yang kemudian, oh ada kelas olahraga, ya saya ikut olahraga. Ada yang kemudian memang dari awal belum tahu kalau ada kelas olahraga. Jadi masuk daftar, ini ada yang reguler, ada yang olahraga, ada yang unggulan. Oh, kok ada olahraga, ini olahraganya Pak? Voli. Wah, kebetulan anak saya voli. Ditanya, mau? Ya, siap, mau ikut. Akhirnya juga masuknya ke olahraga yang tadinya mau reguler, kemudian dia masuk ke olahraga. Ini misalnya Pak Yus, ada orang tua wali, anaknya itu belum pernah voli, tapi orang tuanya ingin, wah biar anakku punya prestasi, aktivitas fisiknya jalan, Betul. boleh nggak ikut kelas khusus olahraga? Boleh. 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 Jadi kita tidak hanya fasilitasi anak yang hanya berprestasi saja. Iya. Saya yakin itu akan termotivasi dari manapun ketika mereka kita fasilitasi. Itu kan jadi motivasi untuk bisa lebih berprestasi. Walaupun mungkin tidak harus sampai ke nasional dan sebagainya. Mereka sudah ada step by step, ada peningkatan, itu Ya. adalah prestasi yang Wah sesungguhnya. iya, betul-betul. Kalau dari sisi orang tua wali, Iya. gimana orang tua wali merespon atau memberikan feedback terhadap kelas khusus olahraga ini Pak Yus? Ya, alhamdulillah sampai hari ini terus kita selalu komunikasi dengan wali murid, terutama ketika apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak ataupun ketika kita butuh juga dengan orang tua. Alhamdulillah belum ada komplain lah. Sama yang saya contohkan seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada anak yang biasanya kan ada anak pasti ikut tarkam. Oh iya ya. Nah, itu kan Kemarin rame di Pacitan itu. yang ngobong-ngobong gitu. Ngobong-ngobongan. Itu biasanya ada, Pak. Walaupun tidak semua tidak semua anak yang ikut tarkam itu kemudian sama. Ada yang memang ikut tarkam sampai malam tapi kemudian tetap sekolah. Oh iya. Tetap sekolah, masuk. Ya mungkin ada motivasi sendiri ya. Prestasi non akademis oke, akademisnya juga harus ditingkatkan. Oh iya iya. Nah, tapi ada juga yang kemudian ikut tarkam, kemudian pagi harinya izin. Iya, Tapi iya. yang pokok adalah izin, Mas. Oh iya iya. Nah, selama izin tetap kita izinkan. Saya yakin seperti itu juga butuh waktu untuk istirahat, untuk Betul. mengadaptasikan lagi ke pelajaran. Iya. Karena ngomongin tarkam nih, dengan segala kekurangan dan Iya, kelebihannya, betul. tarkam itu harus diakui adalah pembinaan olahraga di tingkat grassroots. Ya, Betul kan? Bagaimana mengolahnya agar menjadi
baik, sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah, kalau kultur tarkam di Magelang seperti apa? Tarkam voli loh, bukan tarkam sepak bola. Ini sebenarnya kalau tarkam sepak bola mas saya lebih tahu dibandingkan voli mas. Dulu pemain tarkam juga. Oh iya. Tapi kalau kultur insya Allah mungkin hampir sama sih dengan beberapa di daerah. Biasanya tetap anak-anak itu tetap dibawa main tarkam, tidak kemudian langsung dapatkan fee dan sebagainya, tidak. Tapi biasanya ikut dulu, baru kelihatan mereka baik, bagus, baru dapat beberapa ataupun upah lah untuk main mereka itu fee. Untuk fee itu saya sering tanya mas, dapat fee berapa? Nggih paling 150, 150, 200.000. Wah itu luar biasa loh. Artinya meskipun pemain amatir kan sebenarnya membangun semangat kewirausahaan, entrepreneurship-nya dari siswa, terutama sport entertainment-nya gitu. Entrepreneurship-nya. Nah, kalau selain kelas khusus olahraga, kita kembali ke SMA Muhammadiyah Borobudur. Punya keunggulan apa lagi Pak Yus? SMA Muhammadiyah Borobudur di beberapa tahun ini kita mempunyai satu branding untuk brand sekolah. Namanya Smart Planner. Wah, Smart dan Planner. Cocok berarti tadi kita ngobrolin entrepreneur. Betul. Smart Planner itu harapannya adalah kita nantinya unggul di akademis dan juga di kewirausahaan. Kenapa kita ngambil di lebih juga cenderung ke kewirausahaan? Smartnya pasti oke. Smart itu di beberapa sekolah semua ada. Iya. Keunggulan akademis pasti ada. Tapi yang ini kenapa kita ambil plannernya? Karena kita mayoritas anak-anak yang mungkin setelah lulus SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh iya. Nah, maka kita bekali anak itu dengan kewirausahaan. Nah, jadi apalagi potensinya dekat Borobudur ya. Betul, jadi dan sampai tahun ini dan di tahun ini yang paling banyak kewirausahaan ataupun life skill-nya yang kita sampaikan, walaupun mungkin belum sebanyak di sekolah yang lain. Kita di ekstra dan life skill itu ada 19. Oh iya. Life skill. Wah, luar biasa. 19 life skill yang kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi itu salah satu keunggulan kita dibanding selain kelas olahraga. Saya dengar punya paket wisata ke Borobudur juga ya Pak Yus? Betul. Kita punya paket wisata karena juga saya itu sering dimintai teman-teman untuk ayo nyupir jeep. Itu jeep itu kita juga ada beberapa jeep yang sering kita gunakan. Ketika ada yang membutuhkan sopir, saya nganggur ya ikut nyupir. Nah, nanti dan itu teman-teman kameramen sama kru kita ajak nanti. Kita ajak nanti untuk jeep bersama dengan saya. Penonton juga. Siap. Nanti kita ajak teman-teman yang mau berwisata di Borobudur bisa nge-jeep bareng, VW bareng bersama SMA Muhammadiyah Borobudur. Wah luar biasa inovasinya Pak Yus dan teman-teman di SMA Muhammadiyah Borobudur. Kelas khusus olahraga, smart planner, kemudian paket wisata dan sebagainya. Nah kembali ngobrolin tentang kelas khusus olahraga. Rencana pengembangannya mau seperti apa Pak Yus? Rencana pengembangan sebenarnya sudah kita mulai dari SPMP di tahun ini. Kita nambah dengan kita sudah promosi untuk kelas sepak bola. Kelas sepak bola. Betul, kelas sepak bola. Tapi sampai sekarang ternyata tidak ada yang daftar, Mas. Itu juga duka, tapi tidak masalah. Dan saya kemudian hubungi teman yang lain, tambahnya adalah futsal. Nah, futsal sekarang walaupun belum menjadi kelas khusus olahraga, tapi kita masukkan ke ekstra. Dan alhamdulillah banyak yang ikut. Nah, ada 20-an anak yang ikut. Nah itu insya Allah di tahun besok akan kita lakukan untuk penjaringan di kelas khusus olahraga futsal. Nah itu tahun depan. Tahun ini yang sudah kita tambah adalah yang tetap menjadi trademarknya Muhammadiyah, tapak suci. Tapak suci ya. Pasti tapak itu. Suci sudah mandatori. Mandatori. Nanti kita lakukan sama seperti halnya kelas yang lain atau kelas voli. Latihannya juga tiap hari, tiap pagi. Jadi kita latihan itu setiap pagi dari hari Senin sampai Kamis. Ada yang dengan pelatih, ada yang mandiri.
Iya. Jadi jam 7 atau 7.30 karena ada kegiatan pembelajaran di SMA, 7.30 kita mulai, jam 9.30 selesai. Oh. Setelah itu pelajaran. Oh, pelajaran. Nah, betul. Tetap kita haruskan anak-anak tidak hanya latihan olahraga tapi pelajaran tetap harus Akademiknya diikuti. Iya, betul. Sejajar. Balance. Balance gitu. Balance. Nah, Pak Yus, kita tuh pengen ngobrol lama, Ya, ya kan? Apalagi siap. cerita-cerita dari kaki Borobudur itu Nggih. pasti sangat menarik. Betul. Ya, cerita dari kaki menoreh. Iya menoreh ya gunungnya, Iya, kaki iya, menoreh. menoreh. Saya ingat dulu itu ada serial Serial Api di Bukit Menoreh gitu. Nah, semoga api-api pembinaan dari olahraga di SMA Muhammadiyah Borobudur Borobudur. terus bersemi. Amin. Dari kaki menoreh, dari samping Candi Borobudur. Nah, Pak Yus, tapi tentu saja kru membatasi kita dengan waktu. Siap. Nah, tapi insya Allah akan kita ajak untuk nge-jeep nanti. Oh, siap. Nah, penonton juga. Jadi saya Ya. lagi penonton, jangan lupa kalau ke Borobudur butuh nge-jeep, butuh VW, wisata, di sekitarnya benar bisa hubungi ke SMA Muhammadiyah Borobudur. Borobudur, siap, Nah, betul. kita kembali ke tema utama kita tentang berkenalan dengan kelas khusus olahraga di SMA Muhammadiyah Borobudur. Pak Yus, biasanya kan panjenengan sebagai guru dan kepala sekolah kan ngasih PR ke siswa. Nah sekarang nun sewu saya kerjain. Waduh, ini. Saya kasih PR sekarang. Siap. Silakan boleh dipikirkan tapi nggak boleh lama-lama. Siap. Nanti permainannya segera dimulai. Ya. Nanti kalau saya prit silahkan mulai dijawab. Nun sewu loh, nun sewu anak Siap, muda siap, kerjain siap. orang tua. Nggih. Pak Yus, coba sebutkan 5 alasan mengapa siswa SMP di Magelang dan sekitarnya, serta orang tua wali di Magelang dan sekitar yang putra-putrinya masih SMP, seharusnya dan sebaiknya milih SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang, terutama milih kelas khusus olahraga. Siap. Ya, saya prit dulu ya. Prit. Nah, Oke. monggo Pak Is. Kepada masyarakat, terutama di Magelang, yang mempunyai putra-putri SMP, silakan bisa bergabung di SMA Muhammadiyah Borobudur. Alasannya adalah satu disiplin. Kita biasakan anak kita masuk jam 7 kurang 10 menit. Kemudian kita apel pagi dan pembiasaan pagi. Yang kedua adalah Islami. Nah, sesuai dengan apa yang dimandatorikan atau diamanatkan kepada kita untuk membangun masyarakat yang Islami, insya Allah pembiasaan Islami di SMA Muhammadiyah terus selalu ditingkatkan. Ada sholat duha bersama, kemudian ngaji bareng setiap hari juga, sholat zuhur itu selalu dilakukan dan kultum. Kemudian setelah disiplin Islami, sportif. Nah, sportif ini juga menjadi bagian selain untuk anak-anak yang di kelas olahraga harus bersikap sportif, tapi juga untuk anak-anak yang lain. Nah, itu selalu kita sampaikan kalau anak-anak itu harus jujur dan bertanggung jawab. Itu kan rasa sportivitas juga ada di situ. Kemudian kreatif. Nah, kita mencoba anak-anak bisa melakukan kegiatan yang kreatif, termasuk bagaimana SMA Muhammadiyah Borobudur itu membangun kreativitas anak dan sekolah. Yang terakhir adalah inovatif. Nah, kita berusaha membuat inovasi-inovasi agar apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa kita berikan. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Yus yang sudah menjelaskan 5 alasan mengapa adik-adik siswa dan orang tua wali siswa yang masih di SMP memilih SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang, terutama kelas khusus olahraga. Ya. Sekali lagi kami berharap kepada warga Magelang, monggo silahkan memberikan amanah kepada SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang untuk perkembangan putra-putri panjenengan semua gitu. Terima kasih Pak Yus yang sudah rawuh sudah datang dari Borobudur. Kami terima kasih Pak Yus. Semoga kami dan segenap kru TV-mu, podcast olahraga dan kamu ganti bisa bersilaturahmi ke panjenengan, silaturahmi ke Bapak Ibu guru di Borobudur. Gitu. Pemirsa yang berbahagia, demikian podcast olahraga dan kamu dengan tema berkenalan dengan kelas khusus olahraga SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang.
Harapan kami dengan podcast ini, kelas-kelas khusus olahraga di sekolah-sekolah, terutama sekolah Muhammadiyah semakin berkembang, baik secara kuantitas dan kualitas. Terima kasih kepada semua kru yang sudah terlibat dalam produksi ini. Tepuk tangan untuk semua kru. Baik tepuk tangan yang nyata maupun tepuk tangan di dunia digital. Gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube dari podcast olahraga dan kamu dari TV Mu Stasiun Yogyakarta ini. Kita akan jumpa lagi di episode-episode yang mendatang dengan berbagai tema yang akan memberikan perspektif baru kepada kita tentang perkembangan olahraga. Buat adik-adik sekali lagi, Gen Z, yuk kita rajin berolahraga, bergabung di kelas khusus olahraga SMA Muhammadiyah Borobudur Magelang. Salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.